Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, in this video we are going to talk about telephoning. What is telephoning? Nah, telepon itu adalah sebuah kegiatan bertelepon dalam bahasa Inggris yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, kegiatan di sini berkaitan dengan sebuah bisnis. Dalam kegiatan bertelepon, kita diharuskan mempunyai skill di beberapa pola tertentu dalam bertelepon. Karena bertelepon di sini adalah hal yang sangat krusial yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan suatu bisnisnya. Suatu perusahaan membutuhkan seorang resepsionis atau penerima telepon yang handal dalam menerima telepon. Karena jika salah satu resepsionis tidak handal dalam bertelepon, maka hal itu akan mempengaruhi sebuah rating dari perusahaan tersebut, ya. Jadi bagaimana menghubungkan dengan customer dan juga menghubungkan dengan klien dan juga kerjasama antara perusahaan, ya. Jadi yang pertama dalam suatu kegiatan bertelepon itu seseorang menjawab telepon dan menanyakan sebuah bantuan. Jadi ada si penerima telepon, dia menjawab. Ya, di sini ada beberapa hal bagaimana cara menjawab sebuah telepon dalam berbahasa Inggris. Ya, jadi harus tahu di sini. Yang kedua, penelepon membuat permintaan untuk dihubungkan ke seseorang. Kadang si penelepon itu dia membuat sebuah panggilan untuk ke seseorang, ya, sehingga kadang resepsionis menghubungkan ke orang yang dituju. Nah, di sini skill dari resepsionis bagaimana cara menghubungkan ke orang yang dituju itu diperlukan, ya. Lalu yang ketiga, penelepon membuat panggilan namun orang yang dituju tidak sedang berada di tempat. Nah, ini juga seorang resepsionis harus mempunyai skill dalam menerima panggilan seperti ini. Jika orang yang dituju tidak ada atau sedang di tempat atau sedang ada kesibukan lain, maka kita dituntut atau resepsionis dituntut untuk bisa menjawab dengan tata cara yang baik, yang bagaimana peneleponnya bisa mempercayai resepsionis tersebut. Lalu ada yang keempat, penelepon diminta untuk meninggalkan pesan. Nah, di sini terjadi ketika orang yang dituju tidak ada ataupun tidak ada yang menerima telepon. Nah, di sini kita harus memberikan sebuah informasi yang lengkap. Siapa diri kita, alamat kita, dan juga nomor kita. Nah, seperti itu, oke? Nah, di sini ada sebuah contoh. Coba diperhatikan contoh berikut ini. Good afternoon, Mega Network Service. Nadia speaking. Can I help you? Good afternoon. This is Alex. Could you put me through to the Human Resources Department, please? Certainly. One moment, please. Hello, this is Anna. I'm afraid I'm not in at the moment. Please leave a message after the beep. Hello, Mrs. Anna. This is James from Dell Company. I'm calling to see if you would like to see me and talk about your proposal on Friday. Could you call me back? You can reach me at 111-6577 until 4 this afternoon. I'll be waiting for your call. Bye. Oke, jadi dalam sebuah kegiatan bertelepon, seperti dalam contoh yang tadi, kita dituntut untuk bisa mempunyai skill dalam menerima sebuah panggilan.
ketika ada seorang yang memanggil atau seorang yang membuat panggilan dan kita yang menerima, dan orang yang dituju tidak ada di kantor, kita perlu menanyakan poin-poin yang penting seperti nama, waktunya, dan lalu ada alasan mengapa dia membuat panggilan dan juga nomor teleponnya. Lalu etika dalam bertelepon itu juga sangat penting untuk dipelajari. Nah, karena ini kaitannya dengan kegiatan bisnis dan yang dituju adalah sebuah perusahaan, maka etika dalam bertelepon, entah itu si penelepon atau si penerima telepon, dibutuhkan etika yang baik. Dan kita dalam bertelepon juga harus profesional, karena ini terkait dengan nama baik kita sendiri dan juga nama baik perusahaan kita. Lalu ada beberapa poin penting yang seharusnya kamu tahu ketika membuat sebuah panggilan ya. Di sini siapa yang memanggil. Nah, di sini yang kamu harus ketahui ketika menerima telepon. Nah, di sini yang perlu kamu tahu ada beberapa poin. Siapa yang menelepon? Who called? Lalu ada when did the caller call? Kapan pemanggil itu memanggil ya, waktunya. Lalu whom is the message for? Lalu siapa pesan ini ditujukan? Lalu ada lagi what is the caller's phone number? Berapa nomor teleponnya si pemanggil telepon? Lalu yang terpenting adalah what is the message? Nah, ini yang penting ya, apa pesannya? Dan jadi dalam kita menerima telepon, kita harus juga menyiapkan note taking ya, sebuah note untuk pesan dari si pemanggil, karena kadang kita lupa sehingga kita memerlukan sebuah nota. Nah, yang pertama adalah making a phone call. Nah, ungkapan ini mungkin digunakan bukan pada saat kita menerima panggilan yang masuk, tapi ungkapan ini digunakan pada saat kita ingin membuat sebuah panggilan telepon. Nah, making a phone call ini sangat penting ya, jadi harus tahu bagaimana cara membuat sebuah panggilan yang baik dan benar, terutama dalam kaitannya dengan bisnis ya. Nah, apa aja? Nah, di sini adalah contohnya. Yang pertama ada hello, my name is Mr. John. I would like to speak to Mr. Tom, please. Yang kedua, hello, I am Mr. Sam from the Best TV. May I speak to Mr. Mike? Yang ketiga, good morning. My name is Mr. George. I am calling from production house. Could you connect me to the extension 111? Yang terakhir, hello, this is Mr. Brown, calling from communication center. Could I speak to the Mr. Smith, please? Lalu ada answering a phone call. Nah, di sini kita bagaimana cara menjawab sebuah panggilan. Nah, yang terpenting adalah ketika ada telepon berdering, kita tidak boleh membiarkan lebih dari 3 kali ya. Karena dalam suatu bisnis, telepon bisnis ini merupakan panggilan yang sangat penting, jangan membuat orang lain menunggu. Nah, contohnya adalah yang pertama, good afternoon, contractor office, can I help you? Yang kedua, hello, the best production, how may I help you? Yang ketiga, good morning, Migas TV, my name is Kylie. What can I do for you? Yang terakhir, hello, Migas Production, how may I direct your call? Lalu ada taking a phone message. Nah, di sini adalah menerima sebuah panggilan. Pada saat menelepon tidak berhasil menghubungi orang yang dimaksud, tugas kita sebagai penerima telepon adalah memberitahu bahwa orang yang dituju sedang tidak dapat menerima panggilan telepon. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika si penelepon tidak bisa menelepon orang yang dituju. Nah, kita sebagai perantaranya harus memberikan sebuah
tata cara yang baik dalam memberikan informasi tersebut. Contohnya seperti apa? Kita lihat. Yang pertama, I'm sorry, Mr. Jimmy is on meeting at this moment. I'm sorry, Mr. Brian is not in today. I'm afraid Miss Lois is not in the office this time. I'm sorry, I'm afraid he is not able to answer your call. He is busy right now. Setelah memberitahu bahwa orang yang dituju tidak dapat menerima panggilan telepon masuk. Nah, tugas seorang penerima telepon adalah menanyakan apakah si penelepon ingin meninggalkan pesan atau tidak. Nah, dalam menerima panggilan, kadang orang yang dituju tidak ada di kantor, maka kita diminta untuk menanyakan kepada si penelepon, memberikan informasi yang jelas sehingga resepsionis bisa menyampaikannya kepada orang yang dituju ketika sudah berada di kantornya. Nah, seperti apa ekspresi yang bisa ditanyakan? Maka bisa ditanyakan sebagai berikut nih. Would you like to leave a message? May I write down your message? Atau would you like me to tell him or her that you called? Nah, di sini sangat penting untuk menyertakan data-data seperti ini. Nama penelepon, nomor telepon yang dapat dihubungi, waktu, dan yang penting adalah isi dari pesan. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam mencatat sebuah informasi ketika orang yang dituju tidak ada di kantor. Lalu ada holding the line. Nah, di sini adalah ketika si target yang dituju sedang ada di kantor dan kita akan memberikannya kepada orang yang dituju tersebut, sehingga kita meminta untuk menunggu sebentar, sehingga kita memberikan sebuah ekspresi untuk menahan atau menunggu sebentar. Seperti apa? Contohnya, could you hold the line please? One moment please, I'll check if he or she is available. Just a moment please. Could you hold on please? Nah, itulah ekspresinya. Nah, seperti itu ekspresi-ekspresi dalam membuat kegiatan bertelepon dalam suatu kegiatan berbisnis. Nah, kita dituntut untuk memberikan informasi yang jelas dan tata cara bagaimana membuat menerima telepon yang baik. Oke, seperti itu dulu. Jika ada pertanyaan, you can contact me at that number. Thank you very much for your attention.